Nah, sekarang saya masukkan untuk smkntgm@gmail.com, passwordnya 12345. Klik register. Berhasil disimpan, pesannya berhasil. Oke, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kelas 12 RPL SMK Negeri Tukumulyo. Kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial menggunakan framework. Jadi kita gabung, untuk frameworknya adalah framework CI dan framework Bootstrap kita gabung, dan selanjutnya kita akan memanipulasi database melalui aplikasi yang kita buat. Jadi ada hubungannya dengan pelajaran database, tempatnya ada di database, kita buat aplikasi webnya. Oke teman-teman, langsung saja. Sebelum kita praktek, bagi kalian yang lihat video saya ini tapi belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelumnya yang pertama, langkah-langkah yang akan kita lakukan, satu adalah membuat database, yang kedua adalah menggunakan framework, yang ketiga adalah coding untuk menampilkan data dan menyimpan data. Oke, langsung saja kita aktifkan examnya. Pastikan Apache dan MySQL-nya aktif. Untuk kalian pakai Android, di bagian tool di situ ada PHP MyAdmin, silahkan diklik download dulu dan diinstal MySQL-nya, dan selanjutnya silahkan kalian buka lewat link yang ada di depan. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita akan buat database-nya dulu. Ketik localhost php myadmin. Saya buat database baru dengan nama misalkan CI, namanya adalah user, CI strip user. Nah, untuk tabelnya saya contohkan saja sama seperti latihan kita kemarin. Jadi tabelnya user, jumlah kolomnya ada 3. Saya kirim. Yang pertama adalah ID integer, terus indeksnya saya buat primary, auto increment AI, jadi dia terisi otomatis, kita nggak usah ngisi. Yang kedua adalah emailnya adalah varchar, ukurannya 32. Passwordnya kita gunakan varchar juga 32. Simpan. Nah, jadi teman-teman, struktur database-nya seperti ini. Yang pertama adalah field ID, dia adalah auto increment dan primary key. Yang kedua adalah email tanpa strip ya, email langsung nulis seperti itu, varchar 32 dan password 32. Nah, selanjutnya kita coba isi dulu, tambahkan, kita isi saja. Untuk nilainya ini nggak usah kita isi, nggak apa-apa, dia otomatis. Emailnya misalkan coba@gmail.com, passwordnya 1234. Saya kirim. Nah, ini sudah terisi satu record atau satu baris. Nah, oke teman-teman, untuk database sudah selesai. Jangan lupa nama database-nya adalah CI user. Saya tulis saja di sini, name CI user, tabelnya sama dengan user. Nah, ini biar ingat saja di sini. Nah, selanjutnya kita buat folder untuk menyimpan data kita di htdoc. Kita buat folder baru dengan nama, samakan dengan nama database saja, CI user. Nah, seperti ini, CI user. Dan selanjutnya silahkan ekstrak
file CI yang sudah pernah saya bagikan, atau nanti bisa kalian lihat lagi di deskripsi, saya bagikan lagi ya. Ekstrak, copy saja ini semuanya ya, dibuka dulu ya, ini foldernya dibuka dulu, di Ctrl A saja, ekstrak to folder CI user, seperti ini saja. Nah, di dalam folder seperti ini adalah folder CI-nya. Nah, untuk bootstrap-nya, saya buat folder baru di dalam sini, di dalam folder CI ini, kita buat folder baru. Saya kasih nama asset. Ya, asset. Asset untuk bootstrap-nya saya kasih nama asset. Boleh nama yang lain silahkan, tetapi saya sarankan seperti namanya. Jadi asset. Untuk bootstrap-nya saya pakai yang kemarin saya pakai di tutorial sebelumnya, saya pakai yang ini, ada folder CSS dan folder JS. Kita buka dulu foldernya ini, folder asetnya, ke bootstrap, kita ekstrak ke sini. Nah, oke teman-teman, silahkan kita lihat dulu. Untuk folder htdoc, foldernya adalah CI user. Untuk folder CI-nya ada di sini dan ditambahkan satu folder namanya asset untuk bootstrap. Nah, isinya ada di sini. Oke, untuk selanjutnya kita buka di sini di Sublime atau editor yang kalian suka. Saya buka foldernya CI user. Nah, seperti ini saya minimis saja. Nah, oke, perhatikan teman-teman semuanya. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita setting dulu. Cara nyetingnya yang pertama adalah kita konfigurasi untuk auto load-nya. Untuk auto load ini yang perlu kita konfigurasi adalah di bagian library di baris 61. Kita tambahkan di situ database ya. Kita tambahkan petik dan database. Sementara cukup ini dulu untuk library. Nah, selanjutnya kita simpan. Save. Selanjutnya config, kita konfigurasi base URL-nya teman-teman, kita konfigurasi base URL. Ini di baris ke-26. Base URL-nya kita ketik http:// localhost garis miring, samakan nama foldernya tadi CI user garis miring seperti ini. Jadi http://localhost/ci/user garis miring lagi. Selanjutnya kita simpan. Cukup ini dulu yang kita konfigurasi. Selanjutnya kita ke database. Jadi yang biasa ngoneksi database pakai MySQL Connect, MySQL e-Connect. Nah, di CI sudah ada namanya database. Nah, kita bisa langsung koneksikan di sini. Hostname-nya adalah localhost. Username-nya jangan lupa root. Passwordnya kita kosongkan. Database, nama database-nya tadi adalah, lihat di sini, nama database-nya adalah CI strip user. Ini nama database. Database-nya adalah CI strip user seperti ini. Sudah selesai, kita save. Dan selanjutnya kita akan menyeting file routernya. Router ini kita setting default controllernya, kita ganti saja di sini. Kita mau buat controller baru, namanya adalah misalkan controllernya namanya adalah user gitu ya, user, bolehlah namanya user, nggak apa-apa. Controllernya user ya, nggak apa-apa, nanti bisa kita ganti. Ini belum saya pikirkan namanya.
Oke, jadi nanti controller itu membaca yang di sini. Kalau ini welcome tadi, dia membaca file yang ini. Nah, sekarang kita pakai user. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita buat controllernya langsung saja. Langsung di sini klik kanan new file. Langsung kita simpan dengan nama yang sudah kita ketik tadi. Pakai U besar, user.php save. Nah, untuk controllernya kita bisa copy paste saja dari sini, dari file welcome ya, kita copy paste dari sini. Nah, di sini baru kita ketik ini, kita hapus saja nggak apa-apa. Nah, jadi kelas user pakai huruf besar U-nya ya, user extend CI controller. Extendnya apa di sini? Extendnya adalah kita buat fungsinya dulu, function 2 kali underscore construct salah, sorry, seperti ini. Parentnya adalah construct. Selanjutnya adalah variabel this gitu, this load modelnya ini nanti kita kasih nama ini aja, user model gitu ya. Kita kasih nama user model, jangan lupa namanya itu nama file di sini, user model.php, kita tulis itu. This load helpernya kita buat URL. Nah, oke, di sini untuk fungsi konstruksinya kita buat seperti ini. Selanjutnya adalah public fungsi untuk halaman indeks ya. Untuk indeksnya, untuk halaman yang pertama ini kita public functionnya seperti ini. Variabel data nama tabelnya, ini nama tabel sama dengan variabel this user underscore model, ini untuk model usernya. Kita kasih nama kelasnya get, tampilkan hasilnya seperti itu, result. Ini tampilkan hasilnya. Selanjutnya adalah variabel this load view yang ditampilkan adalah halaman register, yang ditampilkan adalah halaman register dengan membawa nilai atau value dari variabel data ini. Nah, oke teman-teman, ini untuk menampilkan. Jadi kalau untuk mengisi nanti kita buat lagi, kita untuk menampilkan dulu.
Nah, selanjutnya setelah controller kita buat untuk modelnya dulu. Modelnya kita buat, kita buka folder model. Nah, di sini kita buat baru new file dengan nama, jangan lupa namanya tadi user underscore model php. Kita ketik php kelasnya kita buat dulu user underscore model sesuai dengan nama filenya, extend ci model. Nah, sekarang kita buat untuk function get. Tadi kita buat get di situ ya. Fungsinya get return this db get user Nah, kita ini dulu. Jadi yang pertama kali kita buat adalah modelnya. Model ini memanggil database, kita panggil untuk tabel user, ini nama tabel. Terus di bagian controller ini dibaca di sini. Untuk tabel user kita ambil isinya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita simpan, jangan lupa file, save. Nah, selanjutnya kita buat view-nya dulu. Kita buat view-nya saya buat dengan nama register saja. Save dengan nama register.php. Nah, ini yang paling kita buat dulu HTML-nya. Terus titelnya adalah latihan CRUD gitu aja. Create, update, delete. Nah, sebelum tutup head kita panggil dulu untuk CSS-nya link seperti ini. Head-nya di sini kita pakai PHP base URL seperti ini saja, base URL koma. Nah, baru kita ketik foldernya adalah folder asset, ada S-nya tadi, asset. Untuk ininya adalah CSS, bootstrap-nya bootstrap.css. Nah, seperti ini teman-teman semuanya ya. Base URL-nya kita ketik dulu, selanjutnya kita ketik folder asset ya, sesuai dengan tempat penyimpanan tadi, ada di folder asset CSS bootstrap.css. Nah, di sini. Nah, setelah tutup body, kita panggil juga untuk script JavaScript-nya. Script source-nya sama seperti ini. Jadi source-nya adalah php eo base URL seperti ini, baru asset
js bootstrap.js. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita buat di tengahnya dulu. Kita buat langsung untuk menampilkan dulu. Jadi untuk menampilkan kita pakai div, divnya kelas container seperti itu. Nah, div kelas container, tutupnya sudah, baru kita buat row div kelas row, kita buat div lagi, div kita buat untuk divnya adalah div kelasnya adalah kolom ya, kolomnya call lg, saya mau buat lg 6 saja. Selanjutnya saya buat div kelas, saya mau buat cut-nya, cut. Setelah cut, buat div lagi kelas cut title. Nah, titelnya kita buat di sini H4 misalkan, kelas sorry ini bukan cut title di sini, cut header, cut header. Nah, baru di sini cut title, judulnya kita tulis data data user, seperti itu saja contoh ya. Nah, setelah cut header, baru kita pakai div lagi. Ini sejajar divnya, div kelas cut body. Nah, selanjutnya untuk cut bodinya baru kita tampilkan untuk tabelnya, tabel seperti ini, tabel ID-nya boleh kasih ID example. Untuk bootstrap seperti ini, example 1. Kelasnya kita buat, kelasnya adalah tabel border tabel strip. Nah, saya pakai yang ini saja, tabel border tabel strip. Selanjutnya kita buat untuk t-head-nya, t-head seperti ini. Untuk head-nya saya buat tr th saja, th-nya adalah yang pertama email ID, th kedua adalah user, email, th ketiga biar rapi samakan saja, th ketiga adalah password. Ini untuk judul tabelnya. Terus untuk bodinya, tbody tutup tr, td saja, pakai td. Nah, untuk sebelum tbody
ini kita ngambil data dari database. Caranya seperti ini. Jadi setelah tutup t-head ini, sebelum t-body ya, kita buka PHP for each seperti ini, for each variable user as variable u saja. Nah, saya singkat. Jadi variable user as variable u titik 2 ini titik 2 ini enggak pakai ini. Kita tutup PHP-nya. Baru di sini dibuka lagi td php echo variable u diisi oleh id seperti ini. Td php echo variable u berisikan email. Selanjutnya td php echo variable u berisi password. Nah, oke teman-teman, semuanya kita tutup dulu ya, tutup dulu untuk n4h nya. Tadi bukanya sebelum t-body, berarti tutupnya setelah t-body. php n4h gitu ya. Kita simpan. Oke, kita tampilkan dulu teman-teman. Tampilkan dulu caranya. Localhost garis miring nama foldernya tadi. Nama foldernya adalah ci user. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah berhasil ya. Jadi untuk menampilkan data dari tabel user, data ini, nah caranya seperti ini tadi. Oke teman-teman, saya tambahkan lagi, saya coba tambahkan lagi. Tambahkan dari database ya, karena belum saya buat. Email yang kedua adalah 123@gmail.com. Satu, passwordnya samakan saja, nggak apa-apa gitu ya. Saya kirim lagi. Berhasil di database. Isinya sekarang ada 2. Kita coba di aplikasi yang kita buat tadi. Nah, sekarang ada 2. Nah, teman-teman semuanya untuk menampilkan sudah berhasil. Bagaimana? Lanjut kita ke untuk menambahkan. Jadi saya buat saja di atasnya ini. Di atas ini adalah form untuk menambahkan data user. Caranya adalah tetap di bagian view. Nah, di bagian atas ini kita buat di bagian atas ya, setelah body kita pakai div lagi. Santai saja teman-teman buatnya, jadi enggak terlalu grogi ya kalau saya bilangnya seperti itu. Jadi kita santai buatnya. This class container, div-nya harus pas dengan buka dan tutupnya harus pas. Jadi kalau misalkan bukanya 5, tutupnya ya juga harus 5. Kalau enggak seperti itu nanti hasilnya akan enggak sesuai gitu ya. Div class cut. Div class saya buat cut boleh ya. Ini opsional ya teman-teman semuanya, boleh kalian buat cut, boleh kalian langsung enggak seperti itu. Saya buat row lagi. Div class row. Nah, selanjutnya saya buat sama seperti di bawah. Div
kelasnya adalah call L, samakan saja lg6 gitu. Nah, baru selanjutnya saya buat lagi, sorry ya, ini cutnya sudah terbuat ya, coba saya tampilkan dulu. Kalau seperti ini hasilnya seperti apa? Belum tampil ya, cut 12. Salah, maaf ya teman-teman, salah. Jadi untuk cutnya saya hapus saja, cutnya ada di sini, kita balik saja. Berarti div untuk cutnya ada di bawah sini. Nah, seperti ini. Nanti bisa kalian obrak-abrik ya di situ ya, silahkan. Baru saya buat div class misalkan cut header. Di dalam cut header ada, saya pakai H4 lagi, H4 class cut title. Jadi judulnya adalah form registrasi. Kita tutup H4 nya. Nah, baru di sini saya pakai cut body, div class cut body. Nah, untuk cut body-nya baru kita buat formnya. Di bagian cut body saya pakai tag form actionnya kemana? Form actionnya dia ke base URL, echo dulu, base URL nya ke halaman atau ke bagian register. Ini ke bagian user mode, ke bagian controller user, ya, di 7 controller user. Di bagian nanti saya buat proses seperti ini. Nah, baru kita buat untuk form grupnya, di class form group. Di class form grupnya adalah yang pertama label email, terus input tipenya samakan saja email, name-nya email, placeholder masukkan email Anda. Itu yang kedua, kelasnya saya tambahkan dulu, kelas form ya, ini banyak yang salah kemarin, form control. Nah, untuk yang kedua yang password kita copy saja teman-teman dari sini ya, dari div sampai tutup div kita copy. Labelnya yang kedua kita ganti password, tipenya adalah password, name-nya adalah password, ini adalah masukkan password. Nah, baru selanjutnya di bagian cut body, berarti
kita kasih langsung saja di sini, boleh seperti ini, HR gitu. Nanti kita ini ya teman-teman semuanya, langsung di sini button tipenya sama dengan submit class btn button primary dengan nama register, value register. Oke, kita coba dulu tampilannya. Sip, seperti ini ya teman-teman semuanya, tampilan seperti ini. Saya kecilkan dulu. Coba kita masukkan emailnya, passwordnya, register. Nah, ternyata belum berhasil. Kenapa? Ya, karena memang kita belum buat controller untuk proses. Nah, selanjutnya kita buat controller untuk proses. Di sini sudah saya buat user proses. Nah, kita buat controllernya ada di sini. Kita buat fungsi untuk proses. Di bagian sini saya kasih public function proses, artinya ketika dia diproses variabel user itu ya, array, kita buat array-nya dulu. Email, kita buat email ini berasal dari variabel this input post email, koma. Oh ya teman-teman, hampir lupa di sini ya. Ini saya kembali ke sini dulu, ke bagian register tadi, di bagian form action. Nah, ini ada metodenya di sini belum saya tulis. Metodnya adalah sama dengan metodnya post gitu. Jadi metodenya post, kita ngepostkan email ya, karena di sini dipanggil post, jadi di sini metodenya kita buat post. Terus yang kedua adalah password variable this input post berasal dari password. Oke, titik koma. Nah, untuk fungsi prosesnya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita buat di bagian controller ini, kita buat di bagian model juga. Jadi model ini, di user model ini kita tambahkan lagi tentunya. Ya, kita tambahkan function simpan prosesnya, variabel data ya. Simpan prosesnya adalah seperti ini, return variable this db kita buat insert seperti ini, insert ke tabel user. Yang diinsertkan apa adalah variabel data. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita coba kembali
Ya, seperti ini ya. Kita masukkan emailnya, masukkan passwordnya, kita klik register. Oh, ternyata ada objek not found. Kita lihat dulu ini sudah berhasil belum? Belum ya. Ada objek not found. Artinya nah, kenapa belum berhasil? Karena di bagian CI kita buka di apa namanya? Kita buka di user guide-nya. Ini hampir yang lupa. Harusnya yang pertama ya. Kita harus buat HT access. HT access. Teman-teman seperti ini. Ya, konfigurasi untuk URL-nya. Nah, ini harus kita pastikan atau kita buat file baru. Ini saya blok dulu. Read. Saya copy. Saya buat file baru berada di sini. Ya. New file. Saya simpan dengan nama .htaccess. Saya simpan, save. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Register. Nah, prosesnya sudah tidak error lagi, tapi kita lihat datanya masuk apa belum. Kalau datanya belum masuk, berarti ada kesalahan. Nah, kita cek lagi teman-teman, semuanya ini belum tersimpan. Jadi kita cek. Oh, ternyata di bagian sini masih kurang codingnya ya. Codingnya harusnya pakai variable this user modelnya, kita panggil user model tadi. Ya, kita panggil model yang kita buat tadi. Model ini kita panggil. Simpan proses ini, user modelnya kita panggil. Simpan proses dalam kurung variabel user, ini yang kita gunakan, variabel user. Oke, kita coba dulu, mudah-mudahan berhasil. Coba dulu, kita refresh. Saya pakai email satu lagi, register kosong, kita refresh. Nah, ternyata sudah masuk teman-teman, tetapi ada kesalahan tadi. Misalkan saya tambahkan seperti ini, dia kosong. Seharusnya tidak kosong, harus kembali ke halaman yang ada di sini. Bagaimana caranya? Oke, caranya tetap ada di sini. Untuk proses ini berhasil. Caranya kita buat untuk pesan berhasilnya. Jadi untuk pesan berhasil kita bungkus yang ini ya. Variabel sukses, saya tambahkan seperti ini. Variabel sukses. If jika sukses, maka seperti itu. Kita kembali ke HTML, kita pakai script JavaScript ke bawah dikit. Jika sukses, kita langsung script alert saja. Kita pakai alert. Alertnya adalah berhasil disimpan. Terus kita alihkan window location assign. Kemana lokasinya? Ke PHP echo base URL
Nah, ke sini lagi gitu ya. Maksudnya ketika dia sudah berhasil, kita arahkan ke sini lagi script. Jangan lupa di bawah sini dibuka lagi PHP-nya. Karena sorry, maaf salah ini. Nah, karena tadi saya tutup, ini saya buka lagi PHP-nya. Oke. Kayaknya sudah selesai. Kita cek lagi. Saya refresh lagi. Nah, sekarang saya masukkan untuk smkntgm@gmail.com, passwordnya 12345. Klik register. Berhasil disimpan, pesannya berhasil. Oke, nanti langsung ke sini. Nah, oke teman-teman, silahkan mencoba. Jangan kalian putus asa dalam mencoba. Kalau kalian ada salah, cek lagi, sama seperti saya. Jadi saya ini enggak begitu hebat ya, langsung benar itu enggak. Kita kesalahan kita cek, kesalahan kita cek, kesalahan kita cek. Oke teman-teman, silahkan mencoba. Jangan lupa untuk tetap subscribe video saya dan share ke teman-teman supaya ilmu yang saya berikan ini sampai ke teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.